Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI adalah suatu sistem silvikultur meliputi cara penebangan dan permudahan hutan, azas kelestarian hutan agar tidak terjadi penurunan produksi pada siklus tebang berikutnya, penyelamatan tanah dan air, dan perlindungan alam. Teknik silvikultur atau kesesuaian dengan kondisi ekologi, tipe hutan, dan sifat-sifat tumbuhan, beserta memungkinkan pengusahaan hutan mendapatkan keuntungan serta memungkinkan adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam sistem TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia adalah batas diameter minimum tebangan, rotasi tebang, adanya pohon inti atau pohon yang akan membentuk tegakan utama pada rotasi tebang berikutnya, adanya penanaman pengayaan dan pencegahan erosi dan pengamanan hutan. Adapun sejarah dari TPTI dimulai dari Direktur Jenderal Kehutanan tahun 1976 dan kemudian TPTI, THPA, dan THPB, dan kemudian keluarlah surat keputusan nomor 414/2/1989. Kemudian keluar lagi SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 564/KPTS/4 BPHH/1989 dan lahirlah TPTI. Setelah itu, keluarlah keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151/KPTS/4 BPHH/1993 yang dimana adanya penyempurnaan TPTI pada tahun 1989. Dan yang terakhir yaitu P9-6-BPHA-2009 tanggal 21 Agustus 2009 dan sehingga lahirlah TPTI 2019 saat ini. TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151/KPTS BPHH/1993 pada tanggal 13 Oktober 1993 oleh Anonim 1993. Kemudian SK Dirjen ini diganti dengan SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan nomor
PP9-6-BPHH-2009 tanggal 21 Agustus 2009. Adapun tujuan dari TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebangan berikutnya agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan penghara industri secara lestari. Perbedaan sistem TPI dan TPTI. Perbedaan yang mencolok antara sistem TPTI dibanding dengan sistem TPI adalah secara politis, pemerintah menekankan perlunya pemeliharaan hutan, pemungutan dan pembinaan hutan harus seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk melengkapi unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dengan unit logging. Secara teknis, kehutanan menengah yang terampil dalam jumlah yang cukup dan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan. Adapun dasar-dasar konsep TPTI. Dasar-dasar konsep TPTI meliputi cara penambangan dengan limit diameter dan permudahan hutan alam produktif serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada bekas areal tebangan. Berikutnya, agar terbentuk tegakan campuran yang diharapkan dapat menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Tujuan tersebut dicapai dengan menerapkan teknik-teknik silvikultur pada permudahan alam dengan memperhatikan pengaturan komposisi jenis pohon, penyusun tegakan campur di dalam hutan yang lebih menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi. Pengaturan struktur tegakan, kepadatan tegakan yang optimal yang diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengemetan tanah. Tetap terjaganya fungsi perlindungan hutan. Serta demikian dasar asumsi TPTI adalah sama dengan TPI, yaitu membawa tegakan tinggal atau residual stand, mempunyai cukup stok pohon jenis komersial yang berdiameter 20 cm ke atas yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tegakan yang sehat yang dapat dipungut hasilnya secara ekonomis dalam kurun waktu 35 tahun yang akan datang. Asumsi dasar inilah yang sebenarnya perlu dipertimbangkan lagi, karena hampir pasti bahwa asumsi dasar ini tidak lagi valid.
Adapun tahap kegiatan sistem silvikultur TPTI. Yang pertama ada penataan areal kerja (PAK). Penataan areal kerja merupakan kegiatan untuk mengatur dan membuat batas balok kerja tahunan serta peta kerja bagi kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan unit pengelolaan hutan. Batas blok dan peta kerja di lapangan berupa rintisan dan patok batas yang selanjutnya digambar dalam peta kerja. Blok kerja tahunan merupakan blok yang dibuat untuk masa pengelolaan 1 tahun, di mana batasan blok ini dapat dibuat menggunakan batasan secara alami atau buatan. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan merupakan kegiatan dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia yang meliputi pengukuran, pencatatan, dan penandaan pohon dalam blok kerja tahunan dengan tujuan supaya jenis, jumlah, diameter, dan tinggi pohon tebang, pohon yang dilindungi, data bentang alam, serta kawasan yang dilindungi dapat diketahui. Selain itu, ITSP juga bermaksud untuk mengetahui data yang dibutuhkan dalam menargetkan produksi tahunan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan (PWH). Pembukaan wilayah hutan merupakan kegiatan penyediaan sarana prasarana seperti jalan, wilayah produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan infeksi, transportasi, dan komunikasi antar pusat kegiatan. Hasil kegiatan PWH merupakan jaringan jalan utama, cabang, dan syarat, tempat pengumpulan sementara atau TPN, tempat penimbunan kayu atau TPK, dan juga camp serta yang lainnya. Faktor terpenting dari pembukaan wilayah hutan adalah terlaksananya pembuatan jalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jalan yaitu umur jalan, sifat ketahanan, lebar jalan, tebal perkerasan, tanjakan, saluran drainase, jembatan, gorong-gorong, dan kenepel apabila dibutuhkan. Selanjutnya, penebangan. Penebangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengambil kayu dari pohon-pohon tegakan yang memiliki diameter berukuran sama ataupun lebih besar dari batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kegiatan penebangan perlu diperhatikan arah rebah dan pembagian batang. Yang kelima yaitu perapihan. Perapihan merupakan kegiatan memperbaiki batas blok dan peta kerja yang dilakukan pada areal bekas tebangan agar tegakan yang masih ada pada blok tersebut lebih mudah dilakukan.
inventarisasi, perbaikan, penentuan tegakan binaan, serta meningkatkan produktivitas tegakan. Perapihan dilakukan dengan melakukan penebasan pada semak belukar dengan maksud jenis tumbuhan yang tidak berharga dan mengganggu pertumbuhan tegakan yang dapat dipisahkan dari tegakan. Selanjutnya yang keenam, inventarisasi tegakan tinggal. ITT atau inventarisasi tegakan tinggal merupakan suatu kegiatan pencatatan dengan mengukur pohon serta permudaan pada kawasan yang masih memiliki tegakan tinggal dengan tujuan untuk mengetahui penyebaran, permudaan, jumlah dan tingkat kerusakan yang terjadi pada pohon inti, komposisi jenis, serta kerapatan tegakan tinggal. Umumnya, kegiatan ITT dilakukan pada peta kerja berdasarkan hasil ITSB yang terdiri dari puluhan jalur, dan setiap jalur kegiatan ITT bertujuan supaya peta kerja tahunan, letak, dan luas lokasi penanaman dapat sesuai dengan perlakuan silvikultur yang akan digunakan. Yang ketujuh, pembebasan pertama. Pembebasan pertama merupakan kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal yang dilakukan setelah penebangan berupa pembebasan tajuk pohon dan permudaan setiap hektar dari saingan vegetasi lain. Tujuan pembebasan dilakukan supaya adanya ruang tumbuh yang optimal bagi pohon binaan. Selanjutnya yang kedelapan, penggandaan bibit. Pembibitan merupakan kegiatan pengumpulan biji yang berasal dari hutan, kebun bibit, dan kebun pangkas di mana bibit tersebut dipelihara pada lokasi tertentu yang tertata dengan baik. Pada lokasi tertentu, pembibitan terdapat dua istilah yang perlu diketahui, yaitu bibit dan benih, di mana bibit diartikan sebagai anakan yang akan dibudidayakan, sedangkan benih merupakan biji yang telah